Halo. Tada! Apa kabar kalian? Apa kabar? Alhamdulillah baik. baik benar. Jadi, sebelum kita masuk ke wawancara kita, aku mau ngingetin buat teman-teman yang nonton ini, jadi diusahakan untuk nonton dari awal sampai akhir, karena nanti Mbak Jita ini akan membagikan giveaway di akhir sesi ini. Jadi saya akan membuat pertanyaan dari hasil wawancara ini. Nanti giveaway-nya apa Mbak Jita? Silahkan dijelaskan. Nih. Edisi terbaru lah Edisi ini. terbaru dari Zita Delia. Ini tuh songcast series dari Tanah Minang. Wow. Yang harusnya launchingnya tanggal berapa aja? Harusnya kemarin udah launching. Semalam tuh udah pernah bahas Banjar tahu. Sayang banget lah padahal yang Banjar pada jak Banjar aja. Jadi jangan sampai tonton channelnya sampai terakhir nih, pembahasan kita terakhir, karena nanti pertanyaannya akan berakibat dapat hadiah ini loh, kalau bisa dijawab dengan benar ya. Nah, jadi kali ini nonton Ideologi dapat giveaway ya. Wah, kayak YouTuber lain juga ya. Oke, halo sanak internet, kembali lagi di channel Ideologi. Kali ini kita bersama bintang tamu yang adem sekali. Kita lihat dari samping saya, ya kan, adem sekali dan sangat hits di dunia fashion, hijab dan busana muslim. Kita perkenalkan, please welcome Trouble, ya kan? Ini sahabat saya dari TK, dari kecil ini ya, bersama adiknya ada Ahmad Jiki Rahmat Hidayat dan juga halo Ideologi. Halo. Tada! Jadi selain nama ini orang yang di sebelah ini yang pakai hijab ini juga menjadi brand udah sekarang ya, brand yang sangat hits di dunia fashion, hijab dan busana muslimah. Betul begitu, Mbak Jita? Karena di Indonesia itu ada yang unik, Dok. Okay. Cuman di Indonesia, nama orang itu bisa jadi brand. Cuman di Indonesia. Jadi, makanya kalau di Amerika itu sama kayak di Indonesia tadi aku bilang, harusnya KFC itu namanya Colonel Sanders Chicken. Nah, tapi KFC kan. Nah, kalau di Indonesia, Zita Delia jadi brand. Terus ada banyak contoh-contoh lain di bisnis Muslim outwear itu kan rata-rata pakai nama. Kuliner juga. Geprek bensu. Nah, betul kan? Siapa tuh ada geprek Zita. Berarti memang makanya personal brandingnya kuat dong berarti. Personal brandingnya kuat ya. Baik, sebelum membahas brand, baik kita membahas masa kecil kita dulu sedikit biar supaya pengantar aja. Ingatlah mantarakan Auk. Masa kecil jadi tukang ojek. Usuahnya udah titipakan lah mantarakan dia seminggu. Disuruhnya makan kerupuk. Rindunya salon Banjar. Masih bisa bahasa Banjar kalinya lah, bukan Bandungnya lah. Makanya dia orang Bandung sudah jadi. Nyata bisa banget. Ini makan mandai lah, suaranya lancar benar bahasa Banjarnya. Dulu kita sama-sama di terakhir SMA ya. Kita nih warga Sabilal Mutadin yang pasti Iya, Sabilal TK Sabilal, SD Sabilal. SD Sabilal. Nah, baru SMP-nya kita sama. Nah, SMP 2 ini nih kawannya Jita nih. Kawannya Jita SMP. Ini Jita yang angkatan Jita. Kawan pas kibraku. Nah, nih si Jody. Jadi apa kabar alumni SMP 2, SMA 1? Nah, itu kita. Tapi aku baru sampai lulus. Itu ada sampai lulus pindah lanjut lah. Pindah ke mana dulu? Pindah ke SMA ke Bandung. Iya, SMA berapa? Satu jua. Oh, SMA 1 jua tapi di Bandung. Kita campur aja berarti lah bahasa Indonesia dan bahasa Banjar lah berarti lah biar viewer lain yang dari kota-kota lain nih, yang dari Papua juga bisa paham. Oke. Siap. Jangan lupa pakai subtitle nanti. Oke, subtitle karena di bawah sini. Terus kuliahnya juga lanjut di Bandung lah. Ya lo, Jiki juga waktu itu kuliah di Unpad. Kalau itu Anda nggak usah tanya, Anda kan tahu saya kuliah di mana, kan kita pernah tinggal bareng, bro. Tinggal bareng dan apa? Dan belajar. Banyak cerita lah. Iya, kalau itu off the record ya. Oke, Bang. Aduh. Oke, sekarang kita lanjut ke
Wawancara. mulai ininya nih, mulai tertarik dengan dunia fashion dulu nih, Jita nih. Awalnya, Jit. Aku kan tahu lah, tapi pure biar tahu. Kisahkan awal-awalnya kenapa jadi tertarik ke dunia fashion. Coba. Jadi awalnya dunia fashion itu karena mamah itu kan dulu punya butik. Terus sebenarnya bukan tertarik di dunia fashionnya ya, tapi lebih ke dunia dagangnya. Kayak seru aja gitu dulu, suka ngenota-notain, terus kalau ada customer datang. Nah terus dulu juga pas SMA suka jualan kotak pensil lah, apalah yang bisa dijual gitu. Terus pas kuliah, sebenarnya aku tuh mau masuknya kuliah apa, Po? Hukum. Pengennya kuliah kayak ekonomi, hukum, tapi tidak dikabulkan. Ya, Allah punya jalan yang terbaik, akhirnya keterima di dunia. Di bidang fashion, tata busana kemarin. Nah, di jadi Unisba ya, ini ya? Yang di Unisba ya? Lain, di UPI. Jadi guru, Bunda. Salah. Jadi Keingetan siapa? ceritanya Unisba? tuh, Keingetan siapa? nah Unisba tuh siapa? Jadi tuh ceritanya Kata-kata tuh, yang Unisba. ceritanya tuh dulu Gita nih pengennya kuliah di ekonomi, hukum, kayak gitu loh. Tapi waktu itu dipikir-pikir, kuliah kayak gitu nanti ujung-ujungnya juga nggak sesuai sama hobimu. Akhirnya waktu itu kita paksa dia masuk ke sekolah yang sebenarnya dia nggak mau sekolah di sana gitu. Sebenarnya malah Karena dia di UPI ya. Oh nggak mau karena Di jurusan fashion ini basicnya mau sebenarnya awalnya. pengennya itu kan kalau sekolah fashion itu kan kayak di sekolah Esmod lah ya kan. Sekolah-sekolah yang ya itulah. Tapi akhirnya waktu itu kan kita pikir hobinya apa sih, ngegambar, ngejahit dari nggak bisa, yang menghasilkan uang. Kan tadi kita bilang kuncinya dagang. Kalau menggambar doang kan nggak langsung berdagang nih. Jadi yang berdagang itu kan apa? Menjahit, menggambar, dijahit, jadi barang, dijual. Nah, akhirnya waktu itu sebagai kakaknya sudah masukin sekolah yang paling dekat dengan dunia menjahit dan dekat dengan rumah. Itu paling penting. Unda nih amun jadi kakak raja protektif loh, jadi harus dicarikan kuliahnya yang paling dekat rumah. Tahu jalo kalau terlambat keluar dari kampus 10 menit tinggalkannya. Waduh, ngeri benar. Tapi antara dua inilah, antara protektif atau memanfaatkan adingnya nih lah. dagang. Tapi itu teknik yang bagus, Mak. Maksudnya dari Jiki ini aku belajar banyak. Maksudnya kan Jiki sendiri sekarang jadi business development ya di Jita Delia Official. Jadi business development nah itu maksudnya. Tapi masih karyawan di perusahaan lain. Karena apa? Tapi ini juga kemarinnya mewakili ke Singapura. Ya, yang akan diceritakan. Nah, ceritakan tuh yang ke Singapura tuh sebagai apa, dan brand Jita Delia Rahmani diundang sebagai apa di event yang di Singapura tuh. Boleh Mas Jiki? Coba. Oke, jadi teman-teman kalau cerita tadi Jita bilang di Singapura itu mungkin gak usah panjang lebar nih. Coba langsung ditonton aja ya. Nih cuplikan video komersial kita yang ditayangin di event di Singapura itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jita. I'm a founder of Jita Delia brand. My name is Jiki. I am Jita's brother. I'm here actually to always support my sister business, Jita Delia. At the time, I really confused to choose hijab while my first time wearing hijab. I feel like there was no suitable hijab for myself. And selling things is my passion, so I've got an idea to make something that perfectly fit with me and my passion. Also, I can make my own income with that. That's a story behind Jita Delia. In 2015, my sister started to build her brand, Jita Delia, to sell hijab. And then, at that time, we have an idea to make something that perfectly different with other products in Indonesia. So, in that time, we
talk a lot of the things to make this brand being bigger than before. That's why Zita Delia born like today. We believe that your brand is your reputation. That's why we always focus on our core product. Also, we have our own visual identity. And also we have something brave on our unique selling point. And also for us, customer is our important part. That's why we always maintain the close relationship with our customer by special treatment. As our business growing, now we have 40 online sellers around Indonesian province, 2 online sellers abroad in Hong Kong and Malaysia, 13 sellers offline, 3 franchise stores in Jambi, Padang, and soon Tasikmalaya. Alhamdulillah, we could sell around 4,000 to 5,000 pieces for each series. Fashion always change, but will always repeat. So, for fashion entrepreneur like us must be adaptable with every customer needed. In our business core values, we always think that everything that comes from our business must have positive value. It's more than worthy, but it's must useful. I hope everyone that choosing our hijab will always get positive things. As you know, our last series Tanah Humba, all of our loyal customers will directly join to help the education in Sumba when they bought for our product. Zita Delia, Useful. persistence. Oke, nah Oke. dari situ kan sebenarnya menarik ya, jadi awalnya itu kita kan sempat jadi pembicara di salah satu event di Jakarta ya, gitu ya. Nah, ternyata tiba-tiba ada salah satu founder dari Dari ini yang aku lupa. impor-impor itu. Terkait Jalur impor jalur impor itu ngajakin mau nggak kalau misalkan sharing Ngisi terkait impor bahasanya itu kayak kita mau ngajak nih brand lokal Franchise. keluar untuk menarik orang-orang pebisnis di negeri Singapura itu untuk misalkan mengekspor barang dari kita. Jadi ceritanya kita ini mengekspor. Jadi mereka kayak ngajakin peluang itu gitu. Terus mereka ngelihat nih kayaknya dari konsep yang ditawarkan sama Zita Delia waktu presentasi Menarik. itu kayaknya menarik karena ada konsep dari model resellernya, ada konsep dari bisnis secara keseluruhan dari A to Z-nya. Nah akhirnya mereka ngundang kita tuh, ya singkat cerita pas banget akhir tahun juga, sekalian liburan. jalan-jalan juga waktu itu sama Zita dan keluarga. Ya udah kita ke sana gitu, sharing terus ketemu sama beberapa pelaku bisnis di sana. Jadi kayak lebih sharing mengenai gimana bisnis hijab. Karena kan mereka melihat Indonesia sebagai populasi muslim terbesar. Itu pasti kan punya market. Nah, tapi bagaimana dengan di Singapura mereka memandang itu Stumat untuk laginya buka bisnis jilbab jadi. jadi kalau dilihat itu sebenarnya kan dari sisi Zita Delia ini membawa konsep bisnisnya ke Singapura sana sambil kita nawarin juga waktu itu kayak franchise kita kan punya franchise ya. Iya. Sekarang di tahun 2019 kemarin kan Zita kan bikin kayak bisnis franchise, ada di Jambi, ada di Padang, Tasik. ada di Tasik. Kemarin terakhir Banjarmasin sebelum Terakhir di ada Banjar COVID-19. ada. Jadi ada salah satu unit bisnis Zita itu di franchise juga. Nah makanya kemarin kita jualan juga. Syukur-syukur nama Zita Delia ada di Orchard Road gitu kan. Wow, Keren juga lah. Udah dipasang. Kan namanya juga Indian. Udah dipasang tuh. Maksudnya sudah ada tokonya di Zita Delia Rahma di. Belum. Belum. Kan namanya juga jualnya ada proses. Jadi kan kita jual konsep, mereka biarkan dulu kayak menimbang, mempelajari bisnisnya. Tapi apapun sih hasilnya, apakah ada yang akhirnya membeli apa enggak, sebenarnya menambah portofolio dari Zita Delia juga kan, pernah sharing bisnis sampai keluar gitu. Mungkin itu juga bisa jadi kayak jualan kita lah kalau suatu hari kita bicara konsep bisnis to bisnis ke pelaku bisnis lain gitu. Kan luar biasa kan Bapak Bisnis Development nih. Bisnis development. Beruntung sekali kan saya punya kakak seperti ini. Mau ini, belajar guys. ini dengan Pak Jiki ini kalau bisa ini. Oh jangan lupa, bukannya dulu Anda yang ngajarin saya konsep bisnis to bisnis setiap malam dulu? Bukan, itu bisnis yang lain, Pak. Bisnis yang lain itu. Aduh. Oke. Nah, ini menarik banget ya, karena berarti kan bisa dibilang brand Zita Delia ini sudah
go internasional berarti ya. Nah, kita Ya, balik lagi nih kita. Ada itu kan reseller. ada reseller juga di luar. Wow, berarti kan ini potensinya potensi bisnis di fashion busana muslim ini kan sangat besar, apalagi di Indonesia ya dengan populasi muslim Peminatnya bagus. besar banget. Heeh. Nah, itu awalnya tadi kan dari kuliah nih. Kuliah setelah bisa menggambar, menjahit. Nah, terus memulai jualannya ini gimana sih waktu itu? Apakah menawarkan pertama pasti aja bukan atau udah menawarkan, oh nih ada hijab nih, jadi nih udah aku jahit nih. Oh, bukan. Ah, gimana? Pertama kan belum Ceritanya berhijab. tuh. Belum. Awal-awalnya waktu kuliah Ceritain dulu, dong. Jit. Ya, dulu itu pas kuliah Ulun tuh berjualan bajunya tuh kan di jilbab. Jadi reseller butik kayak gitu. Nah, baju-baju kayak itu. Nah, terus kayak biasanya tuh kalau reseller kan biasanya dapat diskon. Nah, itu aja dijual terus sampai 3 tahun lah, sampai tahun 2000. Dari 2011 jualnya sampai 2014. Tapi sebenarnya tuh udah maju, alhamdulillah. Kalau ada yang tahu nih, kalau yang lagi nonton namanya In Her Dress. In Her Dress, IHD. Itu tuh udah lumayan banget followernya. Nah, terus pas banget bertepatan akhirnya alhamdulillah hijrah di tahun 2015. Itu bener-bener kayak berlawanan antara melepas ini rezekiku dilepas karena bajunya pendek-pendek. Mau nggak Anak mau. gaul Bandung. Oh iya, mulai hijrah Cewek-cewek hijab PPG. ya. Oke. Ya. Cewek-cewek Paris Panjapa. Benar-benar Iya, kayak iya. aduh ya Allah, ya udahlah kita lepas aja lah rezeki ini, siapa tahu ada yang keganti lebih. Taunya pas gara-gara berjilbab kan aja bingung lo milih jilbab tuh yang kayak apa gitu. Nah, jadi lawan kalau nukar kan larang ya. Secara tukang jahit tahu lo modalnya berapa, jadi nukar kain dijahit. Oh, akhirnya aja nuker gitu. Nah, bikin sendiri. iya, tadinya menjahit oke. sorangan, itu dijual, alhamdulillah ya Allah jadi duit. Tapi balik lagi nih, Alhamdulillah. kan tadi kan basicnya passion tadi. Nah, nyari jilbab pun kan pasti Pakai. nyari yang cocok dengan Yang muka. bagus. Oh. Nyari dengan itu akhirnya itu inspirasinya buat bikin jilbab Brand yang kita ini. Delia itu awalnya Oh, gitu. Jadi Ya dulu iseng-iseng jualan sih, pertama. berawalnya benar-benar dari iseng-iseng. Oh, iseng. Jualan pertama tuh berarti custom lah, Jit. Waktu jual ke Mau olah. menawarkan, Mau olah. langsung bikin, langsung ditawarkan jadi berarti mau ya. olahnya ready stock. Oh, ready stock. Ready stock, Oke. ready Tapi kada banyak. Jadi kayak cuman 6 pieces, paling banyak tuh 12. Dulu aja tapi aduh, nyari pembeli tuh ngalih benar. Oh iya, setiap Jadi setiap bisnismen kan, setiap orang yang memulai bisnis kan memang harus melewati fase itu kan ya. Tapi kan sekarang Iya. alhamdulillah di titik yang dimana orderan tuh banjir Masih terus Jar, lah. belajar. Ya, banjir terus loh. Alhamdulillah. Tapi berarti aku sekarang ke konsep bisnisnya nih. Bagaimana cara setelah tadi mulai banyak yang pesan, bagaimana cara mengembangkannya nih? Aku dulu kali ya. Ya, Kalau ya, cara ya. ngembanginnya waktu dari awal tuh aku emang fokusnya pengen nyebarinnya ke seluruh Indonesia nih. Nah, aku tuh pengen memudahkan si konsumen ini tuh, kan aku domisilinya dulu masih di Bandung nih. Kan dulu tuh pembeli itu lebih banyak di daerah Jambi, di Banjar, lawan di Makassar. Nah, dulu tuh aku bingung. Kan banyak nih orang-orang yang, Kak, ongkirnya mahal, larang. Jar. Duh, pas itu iya ya, bujur juga, Pang. Habis itu akhirnya ide tuh tiba-tiba muncul aja gitu, open reseller. Nah, akhirnya yang pertama kali tuh reseller Jambi, Makassar dulu udah ada, sama Jakarta. Nah, dari situ tuh kayak ternyata mereka cash flow-nya juga bagus, ternyata peminatnya banyak gitu. Nah, jadi selain aku memudahkan konsumen, juga sama aja ya kayak berbagi rezeki Ya. lah ya, Kok ya. Jadi Itu kan berapa? konsep itu sebenarnya- Sekali pesan itu resellernya berapa pieces? Sekali stok gitu resellernya biasanya. Dulu tuh masih minimal 6 buting. Dapat Minimal diskon 6, setengah lusin lah, kalau minimal nggak setengah lusin ya. Iya. Oh. Dulu masih awal-awal bener. Masih kantor aja di kamar, yang bales chat sorangan. Timnya Jadi- banyak dia. sebenarnya nambah Banyak kan, sekarang jadi ya. sebenarnya konsepnya kita tuh biar kayak Jawa tuh simbiosis mutualisme, jadi kayak sama-sama menguntungkan. Nah, tujuan awal tadi itu kan misalnya nih Bandung mau kirim ke Makassar, ke Jambi, ke pelosok-pelosok di Indonesia, itu kan ongkos kirimnya mahal. Akhirnya terpikir
kenapa kalau misalkan kita selain berbagi rezeki juga ke orang yang nanti akan jadi agen di sana, terus kita dapat manfaat, artinya kita hanya mengirimkan satu kali pengiriman ke tempat dia. Nah, nanti dia yang mendistribusikan gitu ke lokasi-lokasi yang terdekat dengan dia. Satu, ongkos kirim jadi lebih murah buat yang beli. Terus, jadi kalau dibilang itu ada rantai manfaatnya kan, Do ya? Iya. Ada rantai manfaat dari si Jita nih di sini, terus Jita bagi rantai manfaat ke si reseller, terus kemudian nanti si reseller juga ada manfaatnya buat si customer dengan ongkos kirim yang lebih murah, terus lebih gampang juga kalau koordinasi kan gitu, karena kalau koordinasi langsung ke misal ke Jita pusat mungkin nggak quick respon gitu, karena kan yang di handle kan bisa COD juga. COD. Terus kalau misalkan di kota setempat kan bisa COD juga kan, jadi bisa langsung bisa lihat barangnya gitu kan, langsung ambil gitu kan. Jadi dari situ kan akhirnya berangkat, makanya sekarang kan ada berapa sih sekarang reseller tuh ada 44 kali ya? Udah lebih, udah 70. Oh, untuk reseller seluruh Indonesia tuh alhamdulillah udah 70-an sih tersebar di seluruh Indonesia. Sampai sekarang? Sekarang tuh udah sekitar 70-an ya, lebih malah. Lupa sih kita detailnya. Terus di luar negeri tadi kayak tadi kita bilang ada di mana aja? Ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Singapura sama Malaysia. Sama lagi lupa. Ya alhamdulillah ada lah pecinta Jita Delia ini ada sampai ke luar negeri kan. Jadi ada yang mungkin membantu distribusi juga ke sana. Paling jauh gitu. ngirimnya ke Inggris. Nah, paling jauh ada yang alhamdulillah sampai ke Inggris tuh. Keren. Mungkin karena kita pakai yang ads itu kali, nggak tahu Iya, kenapa jadi bisa nyampe. ada yang menarik nih kalau tadi bicara konsep. Tadi kan Jita cerita tuh, Dok, awal-awal itu. Ads itu berarti promosi ya, masalah promosinya nih bisa sampai betul. ke internasional nih, gimana caranya? Dan karena kan gini, 2018, 2019, 2020 ini kan benar-benar itu ya digital marketing. Benar-benar digital kompetitif lah. Jadi masing-masing usaha brand itu benar-benar larinya ke digital kan. Makanya di situ kita juga akhirnya kayak mulai mikir, terutama kayak waktu kita di Singapura kemarin tuh kan benar-benar kebuka tuh ya insight-nya bahwa mereka bisa mengukur misalkan sampai populasi. Contoh nih, ambil contoh cerita konsep dikit nih Singapura katanya. Di Singapura itu ternyata dari data-data mereka dapat dari Facebook, dari media sosial itu mereka bisa menangkap nih bahwa dari sekian jumlah penduduk Singapura terdapat dari periode ini sampai periode ini banyak new baby born. Nah, artinya apa tuh? banyak New kelahiran baby bayi. Apa tuh? Bisa dijelaskan, Mas Jigi? Jadi gini, kan dari data-data yang di Facebook, data-data digital itu ada pengolahnya gitu loh. Jadi di Singapura tuh tahu bahwa periode sekian sampai periode sekian itu banyak terjadi pernikahan, terus ada banyak foto-foto upload anak kecil. Dari sesimpel itu kita nggak terlalu paham ya secara teknisnya, tapi dapat insight bahwa ternyata untuk menentukan sesuatu yang mau dijual di satu tempat itu bisa kelihatan. Misalnya ternyata di Singapura periode itu ada sekian banyak nih new baby born di sana. Terus pas dicek ternyata di Singapura itu brand untuk hijab. Bukan hijab. Untuk baby itu ternyata sangat dikit gitu loh. Jadi kalau kita bisa menentukan pangsa pasar dari data-data digital market kayak gitu, kita bisa menentukan berarti jualan yang paling tepat di Singapura pada periode itu ternyata adalah baby outfit, baby uniform gitu loh. Jadi jualan itu malah kita bisa menentukan dari data-data kayak gitu loh. Akhirnya waktu itu dari situ kita akhirnya kayak oke deh, kita juga harus lebih fokus nih ke sana. Karena kita core-nya ini bahasanya jualan, menciptakan hijabnya nih buat dijual. Akhirnya ya udah kita nggak ada waktu kan buat mengerjakan data-data digital tadi. Itu kita nggak punya tim sendiri akhirnya. Sakit kepala. Sekarang Jita kan akhirnya kayak ya udah kita sewa lah kayak digital marketing agency yang lebih membantu gitu. Makanya mungkin itu sih yang akhirnya bisa bikin hijab sampai lari ke Inggris. Kita nggak paham lah teknisnya. Tapi benar sih buat pelaku usaha sekarang benar-benar zaman digital banget. Kita nggak bisa. Penting banget ya digital itu ya. Apalagi bagi lagi nih kayak membaca zaman data itu sekarang membaca data market kita, pasar yang mau kita tuju ya. Itu penting banget. Jadi kalau bahasa itu jangankan jualan jilbab, mungkin kalau jualan jualan acan aja. Kalau kita bisa melihat populasi acan, masih ingat aku acan gitu. Acan itu kalau misalnya kita bisa lihat, ternyata marketnya di sini, terus populasi terbesarnya di sini, kita akhirnya tahu di mana jualan acan tuh paling bagus gitu kan. Sama aja kayak kenapa jilbab. sih perumpamannya acan? Tapi nyaman tuh, nyaman dan nggak dicari. Itu jadi salah satu produk unik juga. Unique selling product kan, unique value gitu kan, ada value-nya gitu.
Oke, 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 oke. Wah, Apalagi menarik ya nih. Dok, kayak zaman sekarang lagi corona gini kan, wah itu benar-benar. Butuh banget. Heeh. Butuh. Kayak sekarang nih kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngadain bazar, kita nggak bisa Nah. ngadain pameran, nggak bisa ngadain apa, nah, itu kerasa banget. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih sebenarnya nih. Jadi selanjutnya nih berkaitan lawan tadi nih, di saat pandemi, apalagi masa PSBB kayak ini kan ngalih bola bazar, bola event tadi kan. Nah, itu menyiasatinya tuh ya Pak, siasat untuk biar bisa tetap jualan. Selain tadi kan di IG dan online, itu kan tetap jalan terus nih reseller segala macam. Nah, tapi cara untuk bisa mendapatkan konsumen yang hanyar nih, yang pembeli, yang nukar yang lain yang biasanya kan repeat order nih, yang sudah nukar sekali, nukar pulang, itu kan sudah ibaratnya jadi langganan lah. Nah, yang di masa kayak ini untuk menambah konsumen new ya, visit Pak? ini ya, new visitor ya. Kalau karena bazar banyak yang cancel kemarin, harusnya kita mau 4.3 bazar nih. Kemarin tuh udah di cancel seberataan. Habis itu banyak banget gathering juga ada yang jadi. Ya akhirnya kita mensiasatinya ya mau kada mau harus penjualan online semua nih. Padahal udah nyiapin produk tuh udah banyak banget, pokoknya udah biasanya 3 kali lipat dari produk biasanya. Bulan puasa sama momen lebaran itu kan sebenarnya yang paling misalnya kalau harusnya itu kan jadi paling boom gitu. Top ininya ya, top penjualannya. Harusnya jadi Isa tuh dari tahun lalu kita udah kan kayak gitu kan tiap tahun. Rencana paling Isa tuh paling full attacking itu sebenarnya di momen-momen ini puasa gitu. ini. Tapi qadarullah akhirnya ya mau kada mau akhirnya kita alihkan semua penjualannya ke online nih. Harusnya kemarin juga tanggal 1 ada launching di bazar yang bareng sama Kak Adelia Pasha. Mau kada mau kita alihin semua nih ke online. Nah, mau kada mau, tapi kalau untuk saat ini, kalau dari Zita Delia-nya sendiri tuh kada mengharapkan dari new visitor. Jadi kita remarketing lagi orang-orang yang udah kita kita tembaki sponsor apa namanya ads itu kita remarketing lagi. Jadi kita tembaki lagi nih barang-barang hanyar karena udah cukup, ibaratnya tuh sudah cukup kemarin mencari orang-orang hanyar untuk kita tembaki iklannya di bulan puasa nih. Soalnya kalau mencari orang baru lagi kan belum tentunya nukar. Jadi mending orang-orang yang sudah pasti nukar dan jelas. Jadi kalau memaksimalkan repeat order lah, memaksimalkan repeat order yang sudah percaya lawan brandnya Jita. Jadi konsepnya Jita tadi itu kan kurang lebih kayak gini, kalau di saat kayak gini tuh tadi kan aku bilang kita tadinya mau full attacking di sini nih. Akhirnya kan kita harus menyesuaikan, artinya tadinya mau full attacking, sekarang berarti kita pakai mode defense nih. Defense itu ya artinya kita sambil bertahan kondisi, karena kan belum tentu ya banyak ketidakpastian. Jadi melihat di situ kita sama-sama defense dulu, kita sambil wait and see dulu kondisi, terus kita nge-recheck ulang kekuatan kita seperti apa. Contoh nih, tadi misalkan Jita punya barang yang mau dijual di bazar. Nah, ya udah kita mikir bazar udah nggak mungkin kan buat dialokasin buat bazar. Akhirnya dicek tuh ada barang-barang sampai barang-barang reject Dok. Itu barang reject tuh ada banyak banget ya. Banyak barang-barang reject di setiap satu produksi series itu kan pasti ada yang reject. Nah, gimana barang reject itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa kita daur ulang jadi jadi cuan lah gitu. Nah, akhirnya di saat pandemi kayak gini kita memutar bahwa tadinya sebenarnya kita mau bikin bazar, ya udah yang tadi barang-barang yang reject tadi malah kita jual kan? Kita jual online. Kemarin itu ada salah satu marketplace yang nawarin, untungnya waktu itu sebenarnya belum ACC nih ke marketplace itu karena memang ada alasan lah. Nah terus kemarin akhirnya meeting lagi sama orang kantor lagi, terus ya akhirnya kita terima kerja sama bareng marketplace itu. Ternyata di marketplace itu bagus banget penjualannya. Nah, jadi tadi kita tuh mau jualan barang yang reject, tapi kita nggak pakai tangan kita. Ternyata tiba-tiba di saat bersamaan ada marketplace yang nawarin kerjasama, ya udah bahasa kita alihkan nih barang-barang yang mau dibajak, ya udah kita titipin ke sana. Jadi kita nggak pakai tangan kita. Siapa? Marketplace siapa? Si Tokopedia tadi. Tokopedia. Berarti jadi akun officialnya Topet ya berarti ya? Official store. Iya, betul. Official store Topet. Oh iya oke. Itu yang kemarin yang bantu banget tadi saat itu gitu. Lumayan banget. Nah, kalau sekarang? Nah, nanti promosi boleh dong. Oh, boleh dong. Ya, berarti ada
produk baru yang akan diluncurkan dong berarti nih ya. Nanti produk terbaru bakalan kolaborasi bareng salah satu influencer di Indonesia, hijab, namanya Mega guys. Nanti launchingnya di blibli.com tanggal 15. Itu tentang tanah leluhurnya di Kota Padang. Oh, oke, keren. Ini yang aku pakai. Nih, Pakai ini ya, menarik nih, Dok. pakai apa namanya? Kain Filosofi. khasnya Padang, Jit. Atau filosofi ya. Ini ada macam-macam, ada ujung apa sih itu kalau di Padang tuh apa ya? Apa tuh? Gadang. Rumah gadang ya. Ada motif rumah gadangnya. Terus ada songketnya banyak. Nah, jadi iya, songket. ini Dok, ciri khas dari Gita Ciri Delia khas. itu kalau kita boleh sharing, ciri khas Gita itu adalah kita kan nggak mau mengikuti tren ya. Karena kadang kalau kita ngikutin tren, kita terjebak dengan lingkaran tadi gitu. Ya, terbatas. betul, Akhirnya betul. kita mikir lebih baik kita bikin market dan tren kita sendiri. Jadi kita yang bikin tren, orang yang ngikutin ya syukur-syukur gitu. Jadi jangan terpaku sama tren tadi. Jadi Gita ini nggak pernah fokus sama kompetitor kita lah. Kita fokus sama diri sendiri aja. Karena kalau kita fokus mikirin kompetitor kan, Pusing. aduh, misalnya nih, Aduh, Jadi dia followers si- doang, apa ya? jadi followers ngikutin tren orang terus. Ah, Jadi ketika si, kita yang si ini bikin ngeluarin jadi ini apa trendsetter ya kan. kita ikutin. Mm-mm. Sedangkan kalau kita bikin sendiri kan, ya udah kita fokus aja nih apa sih inovasi mau dilakukan. Makanya kan corak desainnya dari Gita ini ciri khas banget deh. Aku mau tanya dulu nih, Gita Delia ini sudah didaftarkan Haki berarti ya? Nama Gita Delia. Sudah. Lagi proses. Oh, lagi proses. Berarti kan memang sudah ke arah situ. Nah, kenapa sudah mulai mendaftarkan? Maksudnya membuat badan hukumnya kan, secara lebih profesional ya? Kenapa penting banget membuat Haki tadi? Karena teman-teman nih buat pelaku usaha juga kalau boleh sharing, di zaman kayak gini, kopi-kopi itu, aduh, itu sangat kejam banget. Pernah terjadi, ini cerita nyata. Jilbab aku jadi Jilbab 50.000. Gita dulu, karena keteledoran Gita sendiri, dia pernah mengupload desain dia di Instagram secara tidak Desain sengaja. sebelum dijadiin ini ya produk ya. Tapi desainnya Iya, sudah dia di-upload, meng-upload. dibajak orang berarti, Betul. dibajak. Ternyata ada orang yang Bajak sempat melihat itu, terus punya alat pencetak yang mungkin. itu, tiba-tiba Sebarin kita dia. bingung. Pas dilihat kenapa data penjualan kita turun nih di beberapa bulan. Ternyata pas kita cek cari ke lapangan, punten maaf nih, kita menemukan jilbab kita di ya misalkan di tempat-tempat kayak sebut ya misalnya kayak di pasar Tanah Abang atau di mana dengan harga yang mungkin jauh dibanding harga kita gitu loh. Sedangkan Seperempatnya. seperempat dari harga dengan motif yang sama. Hmm. Jadi orang kan nggak lihat bahan ya Dok ya, tapi di motif. Oh yang penting pakai motif Gita Delia gitu loh. Padahal Itulah bahan beda. kejamnya bisnis Nah, sekarang ya. Kejamnya bisnis. betul, makanya Dan Kejam. benar banget. Makanya waktu itu dipikir, kita kan mikir, ya udah itu keteledoran anggap pelajaran. Makanya habis itu kita mikir nih, di zaman sekarang jangankan nih orang yang ngambil buat dijual ke pasar yang marketnya beda. Yang marketnya sama aja, itu bisa copy mengcopy. Bisa aja nih, misalnya Gita nih desainer satu, ada desainer lain yang mungkin, ya kita nggak sebut ya mungkin kehabisan ide. Julid Bambang Rikat. Ya nggak mungkin contoh bahwa bisa aja jadi orang mungkin ada ide melihat desain akhirnya adalah yang mirip gitu loh. Sedangkan inspirasi. Ya bagus sih menjadi inspirasi, tapi kan kalau misalkan mirip banget ya itu namanya pembajakan. itu namanya plagiatisme ya kan. Beda sama Nah. ATM-nya. ATM kan amati, tiru, modifikasi. Nah, Ya, makanya penting banget lah pokoknya intinya sih. bisnis yang Intinya jahat kan kalau pakai intinya kan dengan ada kita mendaftarkan ke Haki itu jaminan kita juga lebih baik lah dari sisi kekayaan intelektualnya Gita tadi. aset intelektual kan. Desain itu kan aset intelektual kan. Jadi memang harus Betul, makanya secara hukum memang. penting banget lah. Iya, iya. Pokoknya buat para pelaku usaha jangan lewatin legal thing kayak gitulah, jangan sampai kelewat, penting banget di zaman sekarang. Iya, betul. Kan dari aku hendak biar tidak bosan viewers kita games games belajar bahasa Banjar. Game. Oh iya games, ayo boleh. Oke, games belajar bahasa Banjar. Karena ini nanti games ini aku akan kujadikan pertanyaan. Oh, iya. Untuk di akhir nanti. Jadi Ayo. aku menyambat bahasa Banjarnya, bagian Ikam sebutkan definisinya.
secara bahasa Indonesia. Sebutkan definisi Oke. bahasa Banjar yang Kita saya lihat sebutkan. siapa yang paling pintar antara kakak adik ini. Oke. Rebutan lah. Definisikan bahasa Banjar maintil. Anak tergugur. Maintil itu adalah sebuah keadaan di mana Anda sudah benar-benar harus melakukan itu, tapi Anda tertahan di ujung. Jadi kayak benar-benar di ujung gitu. Ibaratnya di ujung lidah, mintil. Bisa di ujung macam-macam. Oke. Lanjut tadi. Tebelului. Tebelului adalah sebuah kondisi Anak tergugur. di mana sudah mau lepas. Lain. Hah? Atau belulu Oh. tuh Kalau sebuah kondisi di mana tanpa diharapkan Sudah tebelulu. melorot. melorot Tebelului itu sendiri, berarti tenang sudah tebelului. terjadi berarti kan? Sudah, Bahasa Indonesia bukan maintil. Bahasa Indonesia apa? Apa? Bahasa Indonesia apa? Tebelului. Tebelulu itu adalah Melorot. Melorot. Oh ya, oke. Iya. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Pagat, apa artinya pagat? Pagat itu lepas. Putus. Betul. Oke. Putus Baiklah. lah. Karena durasinya udah lumayan nih, berapa nih? Sejam nggak dah? Oke, waktu sudah menunjukkan lumayan. Dadah. Padahal banyak lagi yang hendak dibahas dah. Padahal banyak lagi yang hendak. Iya, iya. Sebelum Yang tutup kayak perjumpaan kita hari ini, silakan buat Jita dan Jiki untuk mungkin memberikan saran atau tips kepada teman-teman yang mau usaha atau memulai usaha atau harapan ke depan setelah pandemi ini berakhir. Harapan kalian apa? Silahkan. Harapan kita semua ya semoga jauh lebih baik dari sebelumnya, terus tetap terus optimis, jangan pernah menyerah, terus selalu berinovasi untuk kedepannya. Kita soalnya nggak tahu nih untuk kondisi setelah ini tuh akan seperti apa, jadi kita harus mencari apa tuh ibaratnya win-win solution ya. Nah gitu. Terus yang paling penting adalah dikala banyak masalah kayak sekarang ini, jangan berhenti untuk mencari jalan yang lebih baik buat baik usaha, pekerjaan. Contoh, bagi yang kerja di kantoran gitu, jangan terjebak dengan kenyamanan di tempat kerja Anda sekarang. Teruslah berinovasi untuk mencari mau jadi apa Anda kalau misalkan kita misalnya amit-amit mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau apa, harus siap dengan segala macam hal tersebut gitu. Jangan gampang menyerah lah, jangan panik. Di zona nyaman. Jangan terlena di zona nyaman kita 2020. Waduh, ada Itu aja. bonus tips ya. Bonus tips untuk HR nih kayaknya nih. Apa? Oh iya dong. Bonus tips HR. Karena Bukan HR nih. ini kan lagi zaman banyak musim PHK. Saya sebagai orang HR yang harus kadang menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan penyampaian ke orang-orang yang mengalami nasib kurang baik tersebut, ya intinya jangan pernah memandang dunia berakhir di situ gitu. Karena di luar sana sebenarnya banyak orang-orang lain yang bisa berinovasi, bahkan bisa lebih sukses hidupnya di luar situ. Cuman yang paling penting ya jangan panik, jangan menyerah, terus jangan kayak merasa itu udah akhir dari dunia gitu. Pasti bisa kok. Tuh. Oke, sama terakhir setelah harapan tadi, ini dari Gita Delia, ini sesuai dari awal kita akan menginfokan bahwa akan ada bagi-bagi merchandise, giveaway, dan juga hadiah ya. Nah, hadiah apa yang akan dibagikan? Silahkan Ibu Gita. Tadi Mengumumkan. sebelumnya untuk pemenang pertamanya ini pemenang utamanya bakalan dapat free scarf ini, terus ongkos kirim ditanggung sama kita. Pokoknya terima beres saja udah nyampe di alamatnya. Dan selanjutnya akan ada uang tunai sebesar 500.000 untuk 5 orang pemenang. Buat ngabuburit Wow, 5 orang Buat ya. traktir pacar. Untuk mendapatkan giveaway dan hadiah tadi, kalian semua bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah di kolom deskripsi ya kan, di kolom deskripsi, dan juga nanti akan kita post di akun IG Gita Delia Official dan @edologi.id. Jadi pertanyaan dan syarat ketentuan untuk
bisa mendapatkan giveaway tadi akan ada Lucu di nih kan banyak komen description ya. cakadir Jadi pasti. klik aja link di bawah, baca. Ketika jawabannya sudah kalian kirimkan dan syaratnya sudah tepat, jadi kan diumumkan pada tanggal 18 Mei 2020. 18. Hari Senin tanggal 18 itu di akun Gita Delia Official dan juga Ya. akun @edologi.id. Oke, jangan lupa untuk Siap. dijawab pertanyaannya langsung. Nanti berbentuk apa tuh 500.000 itu langsung ditransfer atau gimana? Ditransfer. Nanti Oke, ditransfer. Siap. Oke. Baiklah. Jadi terima kasih sudah menonton buat viewers dan sanak internet. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa. Dan saya Ideologi dan juga ada Jiki dan juga Jita. Sita. Sign out. Stay positif, be inovatif. Hasta la vista. Bye-bye. Yo, assalamualaikum sanak beratan. Jangan lupa subscribe Jangan lupa Ideologi. subscribe Ideologi.